Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Fitriani, nomor NPM 202320101078. Tugas ujian tengah semester manajemen risiko. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian tentang risiko finansial. Nah, risiko finansial itu adalah suatu kondisi yang timbul akibat adanya perubahan baik itu secara internal maupun eksternal yang dapat merugikan finansial atau keuangan seseorang, suatu kelompok, ataupun perusahaan. Kerugian yang disebabkan dari adanya risiko finansial ini bisa sangat beragam, antara lain seperti kehilangan aset, mengalami jumlah kerugian yang besar, arus kas atau cash flow yang terganggu, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin menjelaskan tentang pengertian resiko operasional. Resiko operasional itu adalah resiko kerugian yang disebabkan oleh cacat atau kegagalan proses, kebijakan sistem, atau peristiwa yang mengganggu operasional bisnis. Resiko ini dapat berupa kegagalan SDM, prosedur, sistem dan fasilitas, adanya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, bencana alam dan masalah eksternal lainnya. Kemudian pengertian resiko reputasi. Resiko reputasi adalah kemungkinan terjadinya penurunan citra atau reputasi perusahaan di mata masyarakat, pelanggan, atau stakeholder lainnya. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, seperti kesalahan manajemen, kegagalan produk, atau tidak etis, atau tindakan tidak etis. Kemudian pengertian resiko lingkungan. Risiko lingkungan di sini dijelaskan adalah potensi terjadinya kerugian atau dampak negatif yang dihasilkan dari interaksi antara aktivitas manusia dan lingkungan. Nah, ini mencakup berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya alam. Risiko ini seringkali muncul akibat perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko keamanan. Di sini dijelaskan risiko keamanan itu merujuk pada potensi kerugian atau kerusakan yang dapat terjadi akibat serangan cyber. Dalam konteks ini, risiko tersebut mencakup berbagai ancaman yang dapat mengganggu integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta sistem informasi. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, baik individu maupun organisasi. Nah, untuk baik individu maupun organisasi harus menyadari dan memahami berbagai jenis resiko yang ada. Baik, untuk selanjutnya, pengertian resiko strategis. Resiko strategis adalah resiko yang berkaitan dengan strategis dan tujuan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Resiko ini dapat mempengaruhi arah dan keberhasilan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Resiko strategis dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis, seperti perubahan teknologi, perubahan regulasi, persaingan, dan perubahan sosial politik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resiko hukum. Nah, resiko hukum di sini adalah resiko yang timbul akibat gugatan atau kelemahan aspek yuridis. Dalam konteks perbankan, resiko hukum didefinisikan sebagai resiko yang timbul karena ketidakmampuan bank dalam mengelola kebijakan hingga menyebabkan kerugian dalam hal yuridis, serta tidak mampu menghadapi tuntutan yang diberikan dari pihak lain. Pengertian lain mengenai resiko hukum adalah jenis risiko yang diakibatkan dari adanya tuntutan hukum. Resiko hukum juga dapat muncul dari ketidakpastian keadaan atau peristiwa hukum. Resiko ini harus mampu diantisipasi oleh perusahaan agar tidak mengganggu atau bahkan merugikan perusahaan nantinya. Baik, untuk selanjutnya tugas studi kasus tentang menganalisis risiko program promosi. Di sini
yang jadi bahan pertanyaan ialah program promosi pembelian 5 dus bonus 1 dus dapat meningkatkan penjualan, namun juga membawa resiko-resiko tertentu. Nah, berikut adalah kemungkinan terjadinya resiko dan langkah-langkah analisa serta pencegahannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resiko yang mungkin terjadi. Secara finansial, mungkin kerugiannya adalah program promosi ini dapat menyebabkan kerugian finansial jika perusahaan tidak memperhitungkan dengan tepat biaya produksi, kemudian harga jual dan jumlah penjualan. Jika harga jual tidak mencukupi untuk penutupan biaya produksi dan biaya lainnya, perusahaan ini dapat mengakibatkan atau mengalami kerugian. Kemudian untuk penurunan margin keuntungan pun juga akan berpengaruh. Dengan memberikan bonus 1 dus untuk setiap pembelian 5 dus, perusahaan dapat mengalami penurunan margin keuntungan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena hal ini dapat terjadi jika harga jual tidak cukup tinggi untuk menutupi biaya produksi dan biaya lainnya. Selanjutnya, ketersediaan stok. Program promosi ini juga dapat menyebabkan peningkatan permintaan produk, sehingga perusahaan harus memastikan ketersediaan stok yang cukup. Nah, jika stok itu tidak mencukupi, perusahaan dapat kehilangan penjualan dan dapat merusak reputasinya. Kemudian, resiko penyalahgunaan program. Program promosi ini dapat disalahgunakan oleh pelanggan atau pihak lain yang tidak berhak. Contohnya, pelanggan dapat membeli produk hanya untuk mendapatkan bonus, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan. Nah, baik, itu adalah risiko-risiko yang mungkin terjadi. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisa dan pencegahannya. Untuk analisa biaya, perusahaan harus melakukan analisis biaya untuk memastikan bahwa harga jual produk mencukupi untuk menutupi biaya produksi, biaya lainnya, dan memberikan keuntungan yang diharapkan. Untuk perhitungan margin keuntungan, perusahaan harus menghitung kembali margin keuntungan yang diharapkan dan memastikan kembali bahwa program promosi tidak akan menyebabkan penurunan margin keuntungan yang signifikan. Nah, untuk perencanaan stoknya, perusahaan ini juga harus melakukan perencanaan stok yang baik untuk memastikan ketersediaan stok yang cukup selama program promosi berlangsung. Untuk pengawasan dan pengendaliannya, perusahaan harus melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan program promosi tersebut. Kemudian di sini saya akan memberikan solusi strategi pencegahannya. Jadi pencegahannya kita di sini bisa membuat syarat dan ketentuan. Untuk perusahaan itu harus membuat syarat dan ketentuan yang jelas untuk program promosi tersebut, termasuk batasan waktu, jumlah pembelian, dan ketentuan lainnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan sistem pengawasan. Perusahaan dapat menggunakan sistem pengawasan untuk memantau transaksi dan mencegah penyalahgunaan promosi. Kemudian memberikan atau mengkomunikasikan dengan pelanggan. Perusahaan harus mengkomunikasikan dengan pelanggan tentang program promosi dan syarat-syaratnya untuk menghindari kesalahpahaman. Baik, sekian dulu tugas ujian tengah semester dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.